Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Mas Bro dan Mbak Sis. Hari ini saya berada di kawasan wisata Gua Rancang Kencono di Desa Bleberan, Playen, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memasuki wisata Gua Rancang Kencono ini masih menggunakan prokes kesehatan ya, seperti cek suhu, mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Untuk memasuki objek wisata ini dikenakan biaya tiket 15.000 per orang. Ini untuk 2 tempat wisata. Ikuti penelusuran saya di Gua Rancang Kencono di Gunung Kidul ini. Dan sekarang saya sudah berada di depan mulut Gua Rancang Kencono. Dan ada sebuah pohon besar yang menurut sejarah ini bernama pohon klumpit yang sudah berumur ratusan tahun. Ini saya akan turun menyelusuri anak tangga untuk sampai ke bawah. Sebagai gua purba yang sudah dimasuki manusia sejak ratusan tahun lalu, kondisi ornamen gua tidak sebagus gua-gua lainnya yang jarang terjamah tangan manusia. Gua ini pun dijadikan tempat persembunyian dan pertemuan Laskar Mataram pada saat menyusun rencana untuk mengusir Belanda dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Karena digunakan untuk merancang strategi demi tujuan mulia, maka gua ini dinamakan Gua Rancang Kencono. Menurut cerita turun-temurun, Gua Rancang Kencono ini pernah digunakan oleh Kiai Putut Linggabawa, Kiai Sorengpati, dan Kiai Kromowongso dari Mataram untuk mengatur serangan ke Belanda. Pohon klumpit raksasa yang sudah berusia ratusan tahun berawal dari sebutir benih yang jatuh ke tanah. Pohon ini terus tumbuh tinggi dan tinggi hingga usianya lebih dari 2 abad. Dengan nama latin Terminalia edulis, pohon klumpit ini seolah memayungi kawasan sekitar gua. Namun, bukan hanya usia pohon yang menarik perhatian, lokasi tumbuh pohon tersebut pun juga tak kalah menariknya. Kebanyakan stalaktit dan stalagmit yang ada di gua ini sudah mati alias berhenti tumbuhnya. Jadi ada yang masih hidup dan menetes airnya itu pun sangat kecil sekali. Meski begitu, aroma yang keluar dari gua ini sama seperti gua-gua yang lainnya, pengap dan lembab. Pada waktu-waktu tertentu, ruang gua yang luas ini dijadikan lokasi kenduri warga kampung setempat. Bahkan katanya tempat ini juga bisa dijadikan lokasi main bulu tangkis atau badminton ataupun permainan lainnya. Gua Rancang Kencono ini difungsikan untuk menyusun strategi demi tujuan mulia. Ini bukan omong kosong belaka, namun
memang semua itu ada bukti nyatanya. Di dalam gua ini terdapat 3 ruangan. Di ruang pertama ini terdapat tengkorak beberapa artefak kuno berupa nandi atau arca sapi dan arca singa yang bentuknya sudah tidak begitu jelas. Selain itu juga ada batu berbentuk kotak yang konon digunakan sebagai meja persembahan. Sekarang ini saya memasuki ruangan yang kedua ya. Saya memasuki masih bisa berdiri. Di dalam ruangan cukup luas, cuman sudah terasa lembab. Dan di ruang kedua ini terdapat meja persembahan yang biasa dipakai untuk bersemedi atau bertapa. Seperti meja altar. Nah, ini memasuki ruangan ketiga ini agak sulit ya, karena saya harus jongkok dan pelan-pelan masuknya karena agak sempit sekali. Karena dengan ukuran saya yang tinggi. Dan untuk memasuki ruang ketiga ini bentuknya oval ya. Di ruang ketiga ini lebih gelap ya dan pengap karena kadar oksigen juga sangat berkurang sekali. Di ruangan terakhir ini terdapat prasasti di bagian dinding gua. Bertuliskan isi janji prajurit. Janji prajurit yang tertulis dalam prasasti Prasetya Pinikaku. Ini dicetak dengan latar warna hitam dengan tulisan warna putih dan simbol merah putih di bagian tengah. Selain itu terdapat ornamen unik berbentuk seperti kunci yang mengangkat mitos sebagai kunci gaib yang menghubungkan Gua Ranjang Kencono dengan Gunung Merapi. Menurut Seksi Kepurbakalaan dan Permusiuman, Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya, Dinas Kebudayaan Gunung Kidul mengatakan gua ini telah digunakan oleh manusia dari 3 zaman yang berbeda ya, mulai dari zaman prasejarah hingga manusia modern. Adapun ketiga zaman tersebut yaitu zaman Megalitikum, zaman Kerajaan Mataram Islam, dan zaman perjuangan setelah kemerdekaan. Gua ini sudah dihuni sejak 3000 tahun yang lalu dengan ditemukannya bukti tulang manusia oleh arkeolog UGM. Terima kasih Mas Bro dan Mbak Sis sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Kiranya bermanfaat, berguna, dan menambah wawasan dan menghibur ya. Jangan lupa di like dan subscribe karena semua itu gratis. Dan sampai berjumpa di video berikutnya.